Mari beramal saleh umat al-Islam. Ayo beramal solih. Setiap muslim berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga amalnya. Karena sesungguhnya amal adalah merupakan modal ia menuju kehidupan akhirat dan kematiannya. Kita masuk surga bukan karena ilmu kita yang banyak. Akan tetapi kita masuk surga karena amal. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan kalian. Qs. An-Nahl 16:32. Sebab ketika kita menuntut ilmu kemudian kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka hakikat ilmu itu hanya akan menyeret kita ke dalam api neraka. Sebagaimana kita tidak menuntut ilmu pun akan mencampakkan diri kita ke dalam neraka jahanam. Karena kewajiban setiap manusia adalah berilmu dan beramal. Namun saudaraku sekalian, setelah kita beramal, tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjaga amal. Yang pertama bagaimana supaya amal tersebut langgeng dan tidak terputus hanya sekali saja. Yang kedua menjaga amal jangan sampai digugurkan akibat daripada kita melakukan pembatal-pembatalnya. Ada dua amal yang apabila kita jaga, maka Allah akan menjaga amal kita. Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua perkara. Siapa yang menjaganya, maka itu akan menjaga amalan dia. Yang pertama adalah menjaga salat. Yang kedua adalah menjaga lisan. 1. Menjaga salat seseorang yang menjaga salatnya, maka akan menyebabkan amalan yang lain pun akan terpelihara. Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam menjaga salat, semakin dia akan diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan untuk menjaga amalan yang lainnya. Oleh karena itulah perintah Allah untuk salat dan mendirikan salat sangatlah banyak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat yaitu salat. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lain pun ikut. Dan apabila amalan salatnya buruk, maka amalan yang lain pun ikut. Maka dari itulah salafus sholi menjadikan parameter seseorang itu baik atau tidaknya, amanah atau tidaknya, bagus atau tidaknya seseorang, itu dilihat kepada salatnya. Umar bin Abdul Aziz apabila ingin mengangkat seseorang sebagai pejabat ataupun yang lainnya, yang pertama kali beliau perhatikan adalah salatnya. Ketika seseorang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan salat dan menegakkan salat, menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya dan wajibnya, maka amalan yang lain pun insya Allah dia bisa menjaganya. Apabila ia betul-betul amanah dalam salatnya, sungguh-sungguh menjaga kehusyuannya dan yang lainnya, insya Allah orang ini pun amanah dan jujur dalam bekerjanya. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qs. Al-Ankabut 29:45. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang ia rajin salat malam. Di waktu malam ia gunakan untuk salat malam. Akan tetapi ketika pagi hari dia mencuri. Wahai Rasulullah, bagaimana orang seperti ini? Apa kata Rasulullah? Kelak salatnya akan mencegah ia dari perbuatan tersebut. Artinya salat akan memberikan kekuatan pada diri seseorang untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Adapun ketika seseorang salat kemudian ia terus-menerus berbuat keji dan mungkar, itu akibat daripada salatnya ia tidak jaga. Ia tidak jaga kehusyuannya. Ia tidak jaga keikhlasannya. Ia tidak berusaha menjaganya dengan baik. Berapa banyak orang yang salat tapi dia tidak tumaninah, sehingga akhirnya salat itu tidak berpengaruh kepada hidupnya, tidak berefek kepada amalannya. Berapa banyak orang yang salat tapi ternyata ia senantiasa melakukan kemaksiatan. Matanya bermaksiat, lisannya berdusta, telinganya mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ternyata salatnya tidak kuat untuk mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa demikian? Karena salatnya dimasuki sesuatu, kata Ibnu Taimiyah. 2. Menjaga lisan kemudian yang kedua yaitu menjaga lisan. Siapapun yang menjaga lisannya sehingga ia tidak mudah mengucapkan kata-kata kecuali setelah ia pikirkan terlebih dahulu. Kecuali pasti Allah akan jaga amalannya. Setiap kali kita mendengarkan seorang khatib mengucapkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang lurus. Qs. Al-Ahzab 33:70. Apa balasannya? Niscaya Allah akan perbaiki amalan kalian, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Qs. Al-Ahzab 33:71. Ternyata ketika kita menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Allah pun memberikan balasan yang setimpal, yaitu Allah akan jaga amalan kita. Ini sesuatu yang luar biasa, karena banyak di antara kita tidak bisa menjaga lisannya. Banyak di antara kita bergibah,
Mudah sekali menjelekkan orang lain. Mudah sekali menyakiti hati orang lain. Kita lihat di media sosial sana. Kita lihat di dunia maya sana. Banyak orang-orang yang berbicaranya subhanallah menyakiti hati saudaranya. Inilah dua perkara. Siapa yang menjaganya maka Allah akan menjaga amalannya.